Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika suatu hari sungai tidak lagi mengalir dengan air yang jernih? Bagaimana jika sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan perlahan kehilangan napasnya? Dua pertanyaan ini mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi kenyataannya sudah mulai terjadi di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Veno Areta Sausapilinca, akan menyampaikan pidato yang berjudul Ketika Sungai Tidak Lagi Bisa Bernapas. Sungai memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu, sungai menjadi tempat manusia bergantung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Airnya digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, mengairi sawah, hingga untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Sungai juga menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup seperti ikan, tumbuhan air, dan organisme lainnya yang menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kondisi sungai saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Banyak sungai di Indonesia yang tidak lagi bersih dan jernih seperti dahulu. Sungai berubah menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menjadi sumber masalah. Pencemaran ini disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, limbah industri seringkali dibuang ke aliran sungai tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Sampah plastik dari aktivitas sehari-hari menumpuk dan sulit terurai. Limbah rumah tangga seperti air bekas cucian dan sisa deterjen masih banyak yang langsung dialirkan ke selokan, yang akhirnya akan bermuara ke sungai. Dampaknya sangat nyata. Air sungai menjadi keruh, berwarna gelap, dan berbau tidak sedap. Ikan-ikan yang hidup di dalamnya karena kualitas air yang menurun nantinya akan mati. Bahkan, masyarakat di sekitar sungai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi kesehatan dan masa depan generasi mendatang juga ikut terancam. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menyalahkan keadaan. Kita membutuhkan solusi nyata dan tindakan bersama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui program ALIR, yaitu Aksi Lingkungan Inspiratif Ramah Alam. Program ALIR terdiri dari 4 langkah utama yang sangat sederhana, namun memiliki dampak besar. Pertama, aksi bersih sungai, yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan sampah di sungai dan saluran air. Langkah ini membantu mengurangi pencemaran yang sudah terjadi sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Kedua, limbah terkelola, yaitu membiasakan memilah dan mengolah sampah agar tidak langsung berakhir di sungai. Sampah organik dapat dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Dengan pengelolaan yang baik, jumlah limbah yang mencemari lingkungan dapat dikurangi. Ketiga, inspirasi hijau, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran yang tumbuh dari pemahaman akan mendorong perubahan perilaku dalam jangka panjang. Keempat, ramah lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan
membiasakan membawa botol minum serta tas belanja sendiri. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat memberikan dampak yang sangat signifikan dan besar bagi kelestarian sungai. Perubahan tidak harus dimulai dari hal besar atau tindakan yang sulit. Perubahan bisa dimulai dari langkah sederhana yang kita lakukan setiap hari. Ketika satu orang peduli, mungkin dampaknya kecil, tetapi ketika banyak orang bergerak bersama, dampaknya akan sangat luar biasa. Karena sungai yang bersih bukan hanya tentang air yang jernih, melainkan tentang kehidupan yang sehat, lingkungan yang seimbang, dan masa depan yang lebih baik. Mari kita menjadi bagian dari solusi. Mari kita jadikan sungai menjadi sungai yang bersih mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri, dengan program alir sungai bersih, hidup pun menjadi lebih sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.